selamat datang di iCast, iCare Podcast. Nah, udah lama ya kita gak jumpa. Kali ini kita ada di episode kelima. Nah, episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai mental health. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Kova. Aku di sini sebagai host iCast. Dan tentunya kita di iCast ini akan mengundang salah satu narasumber yang akan membawa dan membagikan ceritanya mengenai mental health di podcast kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ko Kevin. Nah, yang pertama-tama boleh nih kenalin kokonya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kevin Go. Aku di sini mahasiswa psikologi semester 5. Dan di iCare aku berposisi sebagai wakil ketua. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ko Kevin. Nah, di iCast kali ini kan tema kita yaitu mental health maintenance ya. Nah, kalau menurut Ko Kevin itu sendiri, Ko Kevin tahu nggak sih tentang mental health itu apa? Oke, di sini aku udah kebetulan psikologi juga dan juga sempat belajar juga. Kalau menurut pandangan aku, mental health itu sebuah kemampuan setiap individu untuk dalam melakukan kegiatannya, menghadapi tantangannya, dan juga membuat sebuah pandangan terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami. Jadi tentu saja mental health setiap orang itu beda-beda dan punya tujuannya masing-masing. Nah, mengenai mental health yang Ko Kevin jelasin tadi, Ko Kevin sendiri pernah nggak sih punya pengalaman atau kayak mengenai mental health ataupun kayak breakdown gitu? Oke, kalau breakdown itu kayak putus asa ya mungkin ya. Ya. Ya karena aku juga pernah ngerasain kayak tertekan. Tertekannya mungkin karena aku ujian atau di masa SD, SMP, SMA itu juga pernah. Ya ujian nilai jelek otomatis kita ketekan kan, orang tua juga nekan banget, jadi sempet breakdown kayak untuk kayak seperti nangis-nangis gitu udah eh, pernah, tapi tidak terlalu sering juga. Itu sih semua. Hmm. Uh, Kalau menurut Koko, kan tadi breakdown kan mengenai masalah di lingkungan sekitar. Nah, cara Koko untuk mengatasinya itu gimana sih? Oke, kalau aku lagi breakdown ya, otomatis kalau cara aku bakal keluarin semua emosi aku dulu nih. Kayak aku tahu, aku paham kalau emosi itu kalau kita pendem-pendem makin lama itu bakal ngebuat diri kita itu eh, kayak racun lah dalam tubuh kita. Kita misalkan marah, tapi karena mungkin dia itu sebuah bos kita atau atasan kita kayak, oh ini bos kita nih, jadi gak boleh gua marahin nih. Tapi itu tersendirinya menjadi dampak buruk bagi diri kita masing-masing. Soalnya ya otomatis untuk cara mengatasi itu aku regulasi emosi. Juga di saat aku merasa ada emosi negatif di dalam diri aku punya sebuah cara sih. Caranya itu kayak teknik pernapasan, kayak aku napas supaya aku menjadi tenang, aku relaksasi supaya pikiran-pikiran yang aku eh, terpikirkan itu adalah bersifat rasional, bukan berdasarkan perasaan atau emosi. Dan juga aku juga pernah tulis juga perasaanku hari ini di buku-buku gitu, supaya aku pribadi nggak punya tempat buat cerita gitu. Temen juga jarang aku cerita ke teman, lebih ke kebanyakan untuk ke buku aja sih gitu. Nah, jadi teman-teman misalnya kalau kita punya masalah dari mental health itu bisa aja dikeluarin dari berbagai hal ya. Misalnya kok Kevin tadi itu dengan mencatat di buku diarinya mungkin, ataupun bagi teman-teman yang lain misalnya mempunyai masalah tentang mental health, mungkin
bisa cerita juga sama orang terdekat ya Koko ya. Iya, betul banget. Nah kok misalnya kita ini kan sekarang generasi Z kan banyak kan yang suka ngeluh tentang mental health, misalnya Hmm. dibentak dikit udah langsung breakdown gitu kan, terus kayak disinggung-singgung langsung breakdown gitu kan. Hmm. Nah menurut Koko ada nggak sih kayak pengalaman, ini kan pengalaman Koko sendiri kan tadi, nah pengalaman misalnya saudara Koko atau teman-teman Koko ada nggak sih yang pernah curhat sama Koko gitu? Oh, kalau dulu untuk sekarang juga pernah ada yang curhat juga. Kadang kita sebagai mahasiswa psikologi, ya banyak kok yang kayak bercanda kayak ini tempat curhat nih, ya Hmm. kan? Pernah kok, aku juga pernah dijadiin sebagai tempat buat curhat gitu kok. Hmm. Jadi Koko ini sebagai mahasiswa psikologi juga ya kok, Iya. jadi banyak yang mungkin ikut curhat ataupun berbagi cerita-ceritanya. Nah, Koko kan sebagai ini apa? Wakil ketua ya kok. Iya, betul. Wakil ketua di iCare. Nah, di iCare itu ada nggak sih kok kayak program kerja yang untuk mensupport tentang mental health gitu? Jadi kembali lagi yang aku sampaikan, kita di iCare itu ada beberapa hal, beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam mental health. Salah satunya itu adalah program Healthy Weeks. Dalam 1 bulan ini kita fokus, minggu pertama kita ada kotak bilik curhat. Jadi teman-teman yang punya masalah emosi yang terpendam atau belum tersampaikan itu dapat menuliskan permasalahannya di kertas tersebut, yang dimana itu bersifat anonim. Ya yang kita tahu aja nih ya, anonim itu berarti tidak ada yang tahu itu siapa yang ngisi, karena kita nggak tahu nih siapa yang ngisi, dan dari orang tersebut nggak tahu juga, bersifat berarti rahasia lah. Nah itu banyak sekali orang-orang yang awalnya nggak mau, tapi karena ini nggak bakal ketahuan juga ini siapa, jadi banyak banget curhat-curhat dari permasalahan keluarga atau permasalahan perkuliahannya, ekonomi itu banyak. Dan kita udah juga ngelakuin salah satunya art therapy, dimana dalam terapi ini adalah kegiatan untuk menggambar dan menyalurkan emosi yang terpendam atau yang sedang terpikirkan. Kita juga ngadain itu dibagi menjadi 3 sesi. Itu dibimbing langsung oleh narasumber kita, yaitu seorang psikolog dan juga dosen juga di UBM juga. Oke. Nah, info nih kawan. Jadi ada 2 ya tadi itu program kerja iCare. Yang pertama ada Healthy Weeks. Nah, di situ anggota iCare menjual buah ya. Kok agar mahasiswa juga bisa membeli buah dengan harga yang murah dan terjangkau, serta ada menyediakan bilik curhat. Betul. Ya, kok. Serta di week kedua tadi ada apa kok? Kalau week 1-2 kita juga sama, ada juga bilik curhat, namun kita juga fokuskan untuk pendaftaran di art therapy-nya juga. Oh, ada art therapy juga guys. Jadi itu bisa meluangkan emosi teman-temannya, Iya. ikut biar emosinya tersalurkan di art itu ya. Iya betul, yang dilaksanakan di minggu ketiga ini. Oke. Untuk kedepannya ada nggak sih kok program kerja iCare gitu untuk mental health? Seharusnya pasti ada untuk kesehatan mental kita Prokja. Kita juga ada berbagai macam, mungkin di semester berikutnya, yaitu di semester 6 itu seharusnya udah ada Prokja tentang kesehatan mental kita. Oke, ditunggu aja ya guys. Program-program iCare pasti nantinya akan terspill sendiri. Iya, ya, banyak kok. Koko ini kan sebagai mahasiswa di UPM kan. Nah, menurut Koko, gimana sih cara biar mental health kita sebagai mahasiswa, kan pasti mahasiswa sekarang umur-umur yang stabil gitu kan, umur-umur remaja, umur-umur dewasa. Nah, bagaimana sih menurut Koko cara agar mental health kita itu stabil di era sekarang? Oke, di era sekarang ya. Kalau aku pribadi otomatis yang aku jaga itu lingkungan pertemanan aku. Karena lingkungan perkuliahan itu kan berdampak juga ke kehidupan kita kan. Kayak contoh lingkungan teman-teman aku di kuliah, orangnya itu baik-baik dan juga sosialisasi sama aku juga nyambung. Dan kadang-kadang
untuk lingkungan-lingkungan yang tanda kutipnya kurang baik itu aku selalu menghindari. Kenapa? Karena gampangnya aku pernah dengar kalau misalkan di dalam 3 orang ini duanya perokok. Walaupun kamu nggak ngerokok, kamu itu adalah seorang perokok. Ya karena kamu secara langsung terpapar asap rokoknya kan. Ya oleh karena itu untuk semua dari lingkungan ada satu hal yang aku lakukan, yaitu menjaga lingkungan pertemanan aku. Lalu kalau yang kedua itu juga mungkin ada juga istilah self reward lah. Aku 1 minggu kuliah, belajar, terus organisasi juga, kadang kerja juga kan, itu juga otomatis di saat aku boring atau butuh hiburan aku self reward. Dan juga self rewardnya nggak mahal-mahal kok, cuma self reward makan donat satu sama minuman manis satu, itu udah cukup buat aku. Itu berarti aku udah self reward. Kalau yang ketiga otomatis ketemu sama orang-orang yang aku sukai. Kayak aku ketemu dengan orang-orang di organisasi aku, ketemu dengan dosen, terus ketemu dengan teman-teman aku dan keluarga-keluarga aku. Itu udah hal yang membuat aku senang dan juga kayak merasa didukung. Itu poinnya. Nah, tapi kalau menurut Koko tadi kan untuk menjaga circle pertemanan ya. Hmm. Kalau menurut Koko cut off seorang teman itu apakah baik? Itu untuk perkuliahan pasti itu hal yang normal. Ya, manusia itu datang dan pergi ya. Kalau misalkan bagi aku orang yang toksik itu kalau dilama-lama di hidup aku nggak kuat, karena itu bakal ngebuat aku kayak memikirkan dengan emosi Sebagai marah. racun ya Itu istilahnya. racun, betul. Ya kurang lebih begitu sih. Kan tadi mengenai circle pertemanan, terus bagaimana cara kita mengatasi mental health kita agar stabil ya kok. Nah, kan sebagai manusia ya, kok pasti kita semuanya mempunyai mental health yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut Koko itu kalau kita misalnya ke psikolog itu, menurut Koko itu hal yang tabu nggak sih? Misalnya kan karena kan orang sekarang kan katanya kalau ke psikolog alay banget gitu doang ke psikolog gitu. Tapi menurut Koko gimana ya tanggapannya? Bagi aku yang belajar udah 2 tahunan belajar di psikologi, itu bukan bagi aku hal yang tidak tabu sama sekali, yang dimana itu pandangan aku. Namun kalau bagi yang tidak tabu itu, apalagi di Indonesia, itu sesuatu yang sangat tabu, karena kalau misalkan kita ke psikolog atau psikiater, yang ditakutkan itu adalah judgement dari masyarakat, dimana untuk sekarang Indonesia itu masih sangat terikat. Kalau ada seseorang yang ke psikiater atau psikolog itu ada notabene bahwa orang itu mempunyai kegilaan, gangguan jiwa, atau punya orangnya ini nggak beres. Itu yang buat sesuatu psikolog maupun psikiaternya itu sangat tabu di dunia sekarang, apalagi di Indonesia kan. Oh gitu. Nah, juga ini aku kan di era kita apalagi generasi Z kan banyak yang mendiagnosa diri sendiri nih kok. Kayaknya aku anxiety deh. Nah, itu menurut Koko apakah wajar-wajar aja sih nggak sih kalau tiba-tiba kita mendiagnosa diri kita sendiri dengan hal yang begitu? Oke, bagi teman-teman semua yang melihat podcast ini, aku ingin menginfokan kalau self diagnose itu tidak boleh kalian lakukan. Kenapa? Karena untuk mendiagnosa penyakit yang dihadapi atau dimiliki oleh seseorang itu harus dilakukan oleh seorang psikolog, atau bisa dibilang orang yang sudah bersertifikasi dalam menjadi psikologi maupun psikiater. Itu mereka yang sudah berpengalaman, mereka sudah belajar bertahun-tahun dalam bidang psikologinya. Dan kalau misalkan teman-teman semua cari di HP maupun Google,
ini aku lagi cemas, aku penyakit apa, itu pasti bakal keluar di Google kan, misalkan anxiety itu kalian itu seharusnya tidak mematok itu sebagai penyakit atau self diagnose, itu aja. Jangan mudah percaya ya Iya betul, poinnya. karena di Google aja aku pernah nih kayak cari perut aku sakit sebelah kanan, tulisannya kenapa, penyebabnya apa, dan ternyata dari Google itu diagnos aku adalah em, gagal gagal ginjal kalau nggak salah. Iya itu kayak loh ini padahal gue cuma sakit perut doang kan. Kemana asal usulnya ya? Iya, kok tiba-tiba bisa gagal ginjal. Nah, itu salah satu yang kalau kita cari Google itu kita hanya mencari informasi yang relevan dengan kita. Kita mau mencari sebuah pembenaran. Oleh karena ini, oleh karena itu juga aku juga ingin sampaikan bahwa eh, kalian merasa tidak oke, boleh banget langsung ke psikolog atau psikiater juga. Nah, gitu guys. Misalnya kalian jangan asal-asal ya mendiagnosa diri sendiri. Mungkin cari di Google atau apalagi bertanya sama temannya. Iya, apalagi. Masa tiba-tiba, oh kamu rupanya Iya. subun. Itulah guys. Kalau kalian mau mendiagnosa diri sendiri, sebaiknya ke psikolog ya. Iya, untuk dicari tahu lebih dalam Ya, lagi biar kan. lebih pasti. Iya, Terus biar ada solusinya juga ya. betul. Kak, ya. Nah, karena kita udah membahas tentang mental health itu kan kok. Nah, menurut Koko itu belajar tentang mental health itu penting banget nggak sih bagi diri kita? Kalau ada skala 1 sampai 10 aku bakal bilang 11. Kenapa tuh? Karena itu otomatis sangat penting. Mental health itu gimana cara kalian melihat kemampuan diri kalian, bagaimana cara kalian mempersepsi dunia ini, dan bagaimana cara kalian menghadapi dan menyiapkan masa-masa kalian mendatangnya. Ya, oleh karena itu mental health harus kalian jaga, harus kalian sayangi diri kalian juga, dan juga harus baik-baik juga ke diri kalian juga. Jangan sampai tiba-tiba kalian jahat ke diri kalian juga, karena itu bakal berpengaruh ke mental health kalian. Nah, itu kan bagaimana pentingnya mental health untuk diri kita sendiri ya kok. Nah, misalkan kalau kita mau membicarakan mental health ini kepada teman-teman kita, gimana sih caranya kok biar kita kayak nggak malu-malu gitu untuk kasih tahu mereka, karena biasa kan yang sudah dijelaskan tadi kan jangan mendiagnosa diri sendiri. Oke, untuk menjawab itu biar gak malu-malu, otomatis dari aku pribadi ya, yang akan kulakukan mungkin bakal cerita ke orang tua dulu, yaitu orang terdekat aku lah. Kalau misalkan kurang dekat sama orang tua, otomatis aku bakal cerita ke teman-teman yang aku percaya. Kalau misalkan gak ada teman atau orang tua yang bisa kalian percaya juga, aku bakal cari sebuah layanan peer counselor, di mana layanan peer counselor itu adalah layanan untuk curhat gratis, di mana kita itu bakal ketemu sama bisa dibilang kayak konselor sebaya yang sudah paham bagaimana cara untuk merespon masalah-masalah kita. Itu kayak online gitu ya kok? Betul, ada juga yang online maupun offline juga kan. Karena kalau misalkan kita cerita ke teman-teman itu takutnya ada bias, dimana kayak jatuhnya Apalagi teman-teman yang suka celober gitu ya. betul, apalagi kalau tiba-tiba permasalahan yang kalian hadapi dibanding-bandingkan dengan permasalahan dia sendiri. Iya. Nih aku nggak ada duit nih bulan kemarin, duit gue sisa 500 ribu. 500 ribu masih banyak, bulan kemarin aku 250 ribu. Itu jatuhnya problem ketemu problem kan, itu tidak mengatasi sama sekali. Jadi solusi terakhir aku pasti cari peer counselor atau konselor sebaya. Nah, jadi guys, misalkan kalau kalian yang punya mental health, sebaiknya kalian mungkin kalau kalian nggak terlalu percaya sama teman ataupun keluarga, kalian bisa konsultasi ke mana tadi kok? Konselor sebaya. Nah, boleh ya guys dicoba. Boleh banget guys. Nah,
Jadi kali ini sesi curhat kita sama Ko Kevin udah sampai di sini aja ya guys. Nah, untuk itu aku juga mau baca Niko dari bilik curhat yang udah dicurhatin sama teman-teman di bawah di lantai 1 kemarin. Nah, aku secara random aja ya baca curhat kalian. Soalnya ini juga nggak tahu sih siapa yang, karena anonimus ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama itu curhatnya ini kok gini. Hihi, makasih ya udah buka iCast. Pengen curhat dikit aja nih. Jadi udah mau nginjek kepala 2 nih. Gue masih bingung dan gak tahu banget tentang apa minat dan bakat gue. Hahaha. Pilih jurusan aja karena ngerasa kalau ini jurusan yang sekiranya oke buat karir. Ya, semoga kedepannya gue bisa nentuin minat dan bakat gue aja sih, meskipun itu hal terkecil. Jadi lega deh. WKWKWK. Sekali lagi thank you, I care. Nah, menurut Ko Kevin, ini kayaknya cuma sekedar pemberitahuan ya, kayak terima kasih ke I care ya Ko. Iya, tapi itu salah satu hal yang bagus ya, dia berani untuk mengungkapkan emosi senangnya. Ya kayak gitu, kayak ternyata ya hal-hal yang kita lakukan itu juga punya dampak positif bagi orang-orang sekitarnya juga kan. Oke, thank you itu. Thank you kamu yang sudah Iya. menuliskan. Misalkan kalau mau curhat-curhat boleh kok ke iCare. Soalnya ada mahasiswa psikolog juga, kan calon psikolog kan. Nah, ini ada curhat yang kedua lagi kok. Nah, ada satu matkul yang bikin stres banget. Jadi tiap minggu kita harus maju ke depan untuk ngomong gitu. Sebenarnya sih harusnya nggak se-stres itu ya. Cuman tuh karena dosennya menilai ini maunya perfect, kalau kita ke depan jadinya kena mental. Nah, kayak misalnya kita kurang satu kata aja udah disuruh duduk dan juga jadi nggak ada nilai. Jujur aja karena gitu jadinya ngerasa ada takut untuk maju ke depan, nggak percaya diri juga. Selain itu jadinya kayak ngerasa kurang, padahal udah siapin tapi ngerasa kayak gak dihargai. Nah, menurut Koko dari curhat tadi, dia ngomong kayak sebenarnya nggak harus maju, tapi karena mungkin dosennya ini menuntut untuk perfect ya di kelas. Menurut Koko itu gimana? Oke, jadi untuk orang-orang yang punya rasa kepercayaan diri yang kurang, takut berbicara di depan umum, itu aku pribadi akan bilang kalau itu adalah dari individu tersebut mempunyai sebuah mental block. Rasa takut itu wajar, tapi kalau misalkan rasa takut itu disimpan terus-menerus dan tidak membuat sebuah perkembangan, itu akan menjadi sebuah mental block. Namun, apabila rasa takut yang kalian simpan dan menjadikan itu sebuah tantangan, itu sebuah hal yang sangat normal, dimana rasa takut itu memberikan kalian sebuah tantangan, memberikan kalian dopamin, yang dimana tantangan itu akan menjadi kan masalah tersebut untuk mencari solusinya. Berbicara depan umum itu bisa dibilang hal yang sulit juga. Aku pribadi juga pernah sulit dalam berbicara di public speaking, namun seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri itu akan kebentuk. Ya, pasti butuh proses, pasti butuh waktu, tenaga, energi juga untuk membuat kepercayaan itu. Namun, percayalah, pasti akan ada hasilnya di suatu saat. Itu aja. Oke, kita langsung aja ke curhat yang ketiga nih kok. Katanya aku capek. Nah, menurut Koko, kalau orang yang suka ngeluh di tiap harinya aku capek itu wajar nggak sih? Kalau ngeluh capek setiap hari berarti ya Kayak ngeluh banget gitu. ngeluh banget. Itu bisa dibilang nggak wajar sih. Kalau misalkan setiap hari ngomong capek ya. Misalkan kalau dalam satu minggu, misalkan lagi ada kegiatan besar dan bilang capek itu Ya, wajar oke, sosok aja. lah, itu oke lah. Namun kalau
misalkan setiap hari capek, oh ngapa-ngapain capek, itu sebaiknya boleh nih, boleh banget dari aku, boleh cerita, boleh tulis di kertas maupun kasih tahu ke teman-teman kalian. Karena kalau misalkan sudah minatnya itu sudah tiap hari capek, sudah nggak punya minat, dan juga em, kayak atensi untuk melakukan sebuah kegiatan itu jatuhnya kurang sehat ya, kurang bagus ya buat buat aku pribadi. Itu boleh banget cari sebuah solusinya, yaitu sebuah solusinya itu boleh kalian curhat atau mencurahkan emosi negatif kalian. Oke. Oke. Nah, ini ada curhat keempat. Eh, Curhatnya gini. Jadi di saat masa SMP aku dibully secara verbal dan hanya ada 2 teman. Dan di saat itu sampai saat ini naik ke kelas 9, yaitu kelas 3 SMP. Aku di cut off sama teman-teman aku. Jadinya aku merasa sangat kesepian dan merasa bahwa tidak ada yang ingin berteman dengan aku, hingga mental aku tuh hancur sampai di titik terpikir di titik ini. Terpikir ingin barcode dan berpikir bahwa jika berkenalan dengan orang baru akan langsung dianggap SKSD. Hingga saat Covid, keluarga aku ngungsi ke Kalimantan. Di situ mental aku perlahan-lahan membaik dan mulai belajar lagi dari awal cara berteman yang baik dan benar. Nah, ini curhatnya kok dari SMP. Dia SMP itu dibully sama temennya gitu kan. Nah, itu ada sampai teman-temannya ini tahu bahwa dia dibully dan terus dia di cut off. Tiba-tiba waktu Covid, gak lama kemudian dia ngungsi ke Kalimantan dan di situ mental health-nya itu udah turun atau stabil. Berarti ini mental health juga tergantung sama tempat lingkungan kita ya kok. Betul, dari kepribadian kita itu dibentuk dari bagaimana kita mempersepsi kejadian kita, dari cara didik keluarga kita juga bisa, dan lingkungan juga bisa. Tadi dari curhat tadi, aku cukup terkesan kalau si anak individu ini kalau udah pelan-pelan ngebuat mental dia itu sembuh secara pelan-pelan. Walaupun di saat dia SMP dibully, dijauhi sama teman-temannya, itu pasti berat lah, kesepian juga. Namun setelah dia pindah ke Kalimantan, itu udah hal yang bisa kamu banggakan juga, dimana boleh banget terima kasih ke diri sendiri juga karena tidak mau menyerah. Dia masih punya minat, masih masih punya daya tarik untuk tetap melanjutkan aktivitas maupun kehidupan dia juga. Nah, oke. Kalau menurut Koko, jika kita punya teman yang pernah dibully atau saat itu dibully, tindakan Koko itu gimana? Oke, kalau misalkan bully ya, bully itu menurut aku walaupun dijadikan sebuah bercandaan, juga tetap aja jatuhnya ngebully orang. Untuk tanggapan aku, untuk misalkan bully, kan bully itu dibagi-bagi lagi, ada bully verbal maupun bully fisik. Untuk bully verbal itu aku bisa bilang janganlah, soalnya apa yang kita ucapkan itu juga bakal berdampak ke orang-orang. Misalkan kita ngomong kata kasar, bagi kita itu nggak kasar, tapi bagi orang yang dididik oleh orang tua yang lemah lembut, orang tua yang dengan gaya didiknya yang memanjakan, itu bakal ngebuat kayak pisau ke diri dia. Karena kata kasar yang kita ucapkan itu belum tentu bakal diterima oleh teman-teman kita maupun orang-orang di sekitar kita. Lalu kayak bully fisik, ya bully fisik itu juga bahaya karena bully fisik itu bakal bisa ngebuat sebuah gejala ya, kalau misalkan itu udah dilakukan berkali-kali, sampai mungkin teman-teman pernah lihat di film-film gitu, orang-orang yang sering kena verbal fisik itu, kalau misalkan ada tangan yang deketin dia udah ngelindungin diri sendiri kan. Itu bagi aku juga sama aja, bully verbal maupun fisik itu jangan dilakukan lah ke teman-teman sekitar. Misalkan bercanda, kalau mau bercanda juga bercandaan yang wajar aja,
jangan sampai ngelukain perasaan maupun pikiran dia. Oke, sekian gitu aja ya kok. Iya betul. Nah, bagi teman-teman yang merasa dibully juga jangan putus asa, tetap semangat karena lebih banyak lagi, masih banyak orang-orang yang ingin berteman sama kita. Nah, misalkan punya teman yang membuli kita, sebaiknya kita cut off atau kita jauhi aja ya kok. Betul. Nah, di sesi curhat kali ini banyak macam ya guys. Cerita-ceritanya ada yang pertama, ada yang ngasih terima kasih sama I Care karena I Care udah kasih peluang dan kasih semangat untuk, karena dia bingung sama bakat dan kemampuannya di mana. Terus yang kedua, gimana seorang itu kayak stres atau enggak dengan kegiatan perkuliahannya. Terus yang ketiga, dia ngeluh gimana sih capek segala apa kan. Terus yang keempat, mengalami pembulian tadi itu kan pasti terpengaruh banget kan sama Betul. mental health kita. Nah, sesi curhat kita kan udah habis guys. Sebelum closing ini aku mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang berjuang tentang mental health issues. Oke, bagi teman-teman semua yang melihat podcast ini, aku ingin minta teman-teman terima kasih ke diri kalian dulu deh, karena mungkin dari teman-teman semua udah jarang nih mungkin ada orang yang bilang terima kasih ke diri teman-teman semua. Teman-teman boleh banget bilang ke diri teman-teman semua terima kasih karena teman-teman semua sudah menyelesaikan banyak sekali aktivitas, sudah sampai bertahan hingga kini. Dan juga terkait kesehatan mental teman-teman, boleh banget teman-teman jaga baik-baik sebaik mungkin. Buat teman-teman semua, aku ingin bilang kalau ilmu tanpa sebuah attitude itu sama aja bohong. Apabila teman-teman semua ini punya sikap yang baik, punya tata krama yang baik, itu lebih bagus daripada teman-teman punya ilmu saja. Karena baik di dunia perkuliahan, teman-teman maupun kerja, otomatis sikap kalian yang bakal dinilai terlebih dahulu. Kalau ilmu pasti bakal dinilai belakangan. Otomatis juga teman-teman semua boleh banget self care, dan juga teman-teman boleh banget menyayangi diri teman-teman semua, diri masing-masing juga. Dan juga teman-teman juga boleh saling lihat kiri kanan kalian, apakah orang tua maupun teman-teman di perkuliahan butuh bantuan dari teman-teman semua. Oke, itu aja sih dari aku. Oke, itu aja. Nah, di podcast kali ini guys, kita udah belajar mengenai mental health. Apa aja sih mental health itu, terus bagaimana cara mengatasinya, terus dari pengalaman Koko juga ya tentang mental health. Curhatan juga guys dari Animus yang udah ada di bilik curhat. Nah, untuk penutup closingan podcast ini, kita terima kasih ya sama Ko Kevin karena udah mau jadi narasumber di episode podcast kali ini. Nah, terima kasih guys juga sama kalian yang mau nonton podcast ini. Terima kasih juga kok waktunya ya. Thank you juga. Jadi guys, sampai jumpa di episode iCast selanjutnya. I care, we care.